Investor kelas dunia Tuan Ray Dalio ketemu sama Pak Prabowo dan bilang kalau Indonesia punya potensi besar buat jadi negara maju. Katanya utang kita rendah, duit investasi banyak, dan pemerintah sudah bikin badan pengelola investasi dan antara buat kelola aset BUMN yang nilainya tembus 14.678 triliun rupiah dengan investasi besar di sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan dan pengolahan logam. Tapi masalah klasik tetap saja ada, seperti birokrasi ribet, pengusaha lokal kurang berkembang, modal susah didapat, dan ya, korupsi di mana-mana. Dari pertemuan itu, menarik sekali. Kita terlihat mengemis dan meminta-minta investasi asing, berharap investor seperti Tuan Ray bisa tarik investor lain masuk ke Indonesia dengan jaringannya. Pertanyaannya, memangnya investasi asing adalah kunci kemajuan kita? Apa gunanya duit triliunan rupiah kalau rakyat masih banyak yang susah? Sampai kapan kita bergantung sama modal luar? Pada 2024, Indonesia tercatat menerima Foreign Direct Investment (FDI) alias investasi langsung asing sebesar 900,2 triliun rupiah, setara 55,33 miliar dolar, meningkat 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, apakah itu cukup untuk menjamin kemakmuran rakyat dalam jangka panjang? Faktanya potensi sumber daya alam yang besar, tapi kita masih jadi penonton, banyak yang masih sulit dan menganggur. Lantas, kemana mengalir keuntungan dari investasi besar itu selama ini? Kita punya nikel, batubara, minyak, gas, perikanan, sumber daya strategis yang harusnya bisa bikin Indonesia kaya. Lihat saja, Indonesia di 2024 menjadi eksportir nikel terbesar dunia, dan smelter nikel kita sudah dimanfaatkan untuk baterai kendaraan listrik. Tapi anehnya, yang paling diuntungkan malah asing dan oligarki. Coba lihat kasus korupsi di Pertamina yang lagi ramai sekarang. Duit rakyat dirampok dengan sadis, tapi orang-orang yang ada di atas masih aman-aman aja. Yang ditangkap justru anak buah. Kita kan tahu korupsi energi itu sama halnya menjual Pertamina untuk mereka sendiri dan pihak luar. Ironisnya, kenapa kejaksaan kayak main-main dengan penegakan hukum terkait kasus Pertamina, kok anak buah saja yang kena sementara yang di atas nggak kena? Padahal udah jelas indikasinya. Apa kita rela kekayaan alam kita terus dirampok tanpa ada yang berani bertindak? Kita harus belajar dari negara yang berani kayak Tiongkok dan Rusia yang nggak main-main sama sumber daya alam strategis mereka. Mereka ketat ke investor asing, maksa transfer teknologi, dan utamain pengusaha lokal. Kalau ada asing dan oligarki yang main kotor, mereka langsung tendang keluar. Lantas, kenapa Indonesia nggak bisa begitu? Kalau kita terus menerima investasi tanpa aturan yang jelas, tegas, dan ketat, maka kita cuma bakal mengulang kesalahan yang sama. Bukannya kita yang mengendalikan sumber daya alam strategis, malah investor lah yang mengendalikannya. Mau sampai kapan kita jadi sapi perah asing dan oligarki? Mau sampai kapan kita ngoceh yang tidak produktif? Kita kan tahu kalau negara kita sudah terlalu lama menjadi eksportir bahan mentah. Nikel, minyak, gas, semua dijual mentah ke luar negeri. Terus kita beli lagi dalam bentuk produk jadi dengan harga berkali lipat. Itu namanya bego dipelihara. Tipu rakyat sana-sini, subsidi BBM jadi sumber mainan BUMN dan swasta. APBN terkuras percuma setiap tahun. Rakyat dibuat semakin bodoh, pemuda dipecah belah dan saling sikut, miskin pola pikir dan ketergantungan pada kapitalis asing dan oligarki. Harusnya kita contohi negara maju, bangun industri sendiri, smelter nikel buat baterai mobil listrik, kilang minyak biar nggak impor BBM terus, dan industri energi terbarukan buat masa depan. Pada 2024, Indonesia berhasil menarik investasi untuk pengolahan nikel senilai 900 triliun rupiah. Kalau Tiongkok bisa, kenapa kita enggak? Jangan lagi kita biarkan asing yang ngontrol ekonomi kita. Pemerintah harus bikin aturan biar sumber daya alam kita dikelola buat kemakmuran rakyat. Mau investasi? Oke, tapi harus ada transfer teknologi seperti Tiongkok. Mereka tegas dan maksa investor asing bagi teknologi sampai akhirnya bisa bikin sendiri. Masa kita nggak bisa? Kalau negara maju bisa perkuat riset dalam negeri, kenapa kita nggak bisa dukung habis-habisan universitas, startup, dan teknologi lokal untuk melangkah lebih jauh ke depan? Katanya kita punya banyak anak muda jago di bidang sains dan teknologi, kenapa nggak jaga dan kasih ruang? Kalau negara lain bisa bikin Tesla atau Huawei, masa kita cuma bisa bangga jadi pasar doang? Masa anggota DPR yang nggak terasa kerjanya aja difasilitasi negara? Anak muda yang mau belajar bikin satelit dan meningkatkan pengetahuan ruang angkasa dibiarkan terlantar, menganggur, dan kehilangan kepercayaan diri. Pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja di sektor strategis adalah bagian yang dilakukan di negara maju. Masa kita nggak bisa genjot? Kita harusnya butuh lebih banyak insinyur, bukan cuma politisi, pengacara, dan pejabat. Negara maju juga bisa bikin perusahaan strategis mereka jadi kuat di berbagai sektor, bersih dari korupsi, patut pada politik negara yang berkeadilan, kasih maju dan mandiri ekonomi negara, serta jaga budaya dari pengaruh luar yang berlebihan. Rusia bisa tegas di sektor energi dan pertahanan. Kita juga harusnya bisa. Kalau ada yang korup, hukum mati aja.
Sudah bukan lagi soal duit tentunya, tapi soal ancaman kedaulatan ekonomi negara. Kita juga patut bertindak global dengan melakukan diversifikasi alias perbanyak jenis dagang. Jangan cuma bergantung ke Cina atau Amerika Serikat. Impor produk besar, sementara produk warga sendiri dan pasarnya ikut kena getahnya. Hingga akhirnya banyak yang bangkrut. Sekarang kita belum bisa injak gas untuk setara dengan bangsa-bangsa lain. Tantangan internal terlalu banyak, bikin rusak keadaan. Kalau kita nggak sadar dan satukan pola pikir ketimuran sejati, masih korupsi, masih saling bunuh karakter karena uang dan jabatan, nggak kompak, nggak pakai semangat gotong royong ala leluhur kita zaman dulu, kita nggak bakal sampai jadi negara maju. Justru mundur ke belakang dan hancur di tangan asing dan oligarki. Harus diingat, seberapa majunya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, tanpa budaya, tanpa identitas, tanpa nilai-nilai luhur, cepat atau lambat kita bakal kehilangan arah. Kalau hanya pikir teknologi, uang dan jabatan saja, konsep kemanusiaan dan Tuhan Yang Maha Esa bakal tenggelam dan kita tidak bakal kuasai dunia. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Jadi kalau investasi asing nggak menguntungkan buat Indonesia, lebih banyak rugi daripada untung, ya tinggalkan. Masa kita mau tunduk terus? Biarkan sumber daya alam kita dikuras dan lingkungan kita rusak di tangan asing. Intinya, kita nggak bisa selamanya jadi eksportir bahan mentah buat negara lain. Tapi kalau kita mau jadi negara maju, kita harus bangun industri sendiri dan perketat aturan main. Mau sampai kapan kita biarkan kekayaan alam ini dijarah? Mau terus jadi negara merdeka secara politik, tapi masih dijajah secara ekonomi? Jadi kita mau ikut cara negara-negara maju, tapi tidak dengan budaya mereka, dan jadi pemain nomor satu dunia, atau tetap jadi penonton yang terus dibodohi, tenggelam dan tunduk di bawah telunjuk negara asing.